Halo, selamat datang. Di video ini saya akan menjelaskan bagian kedua dari modul Google Tag Manager. Bagian kedua ini berjudul pasang Google Ads Conversion Tag di GTM atau di Google Tag Manager. Ya, sebelum saya bahas, saya mau review sedikit bahwa di bagian satu ya kita sudah membahas bagian satu itu berjudul pasang kode GTM di website. Nah, seperti yang Anda bisa lihat di sebelah kiri itu, jadi kita memasangkan kode Google Tag Manager atau kode GTM ke dalam website. Kalau Anda masih ingat, waktu itu menggunakan plugin WordPress yang bernama Tracking Code Manager dan di cross-check ulang dengan menggunakan Chrome extension bernama Google Tag Assistant. Nah, di bagian yang kedua ini, sekarang kita lihat yang sisi kanan. Kita ingin menancapkan atau menaruh atau memasang kode Google Ads Conversion Tag ke dalam Google Tag Manager, ke dalam akun atau ke dalam dashboard dari Google Tag Manager. Sebelum kita masuk ke cara pasangnya, saya mau jelaskan dulu apa itu Google Ads Conversion Tag. Google Ads Conversion Tag adalah sebuah kode dari Google Ads yang akan kita pasang di website. Ya, cuman karena kita tidak pasang langsung dalam kasus ini, jadi kita pasangnya itu melalui GTM. Nah, tujuannya untuk melacak conversion yang kita inginkan. Seperti apa Google Ads Conversion Tag atau kode dari Google Ads Conversion ini? Itu pada dasarnya sesederhana ini. Jadi kodenya itu terdiri dari dua, ya, yang namanya conversion ID, ya itu berupa nomornya acak-acak kayak gini ya. Terus kemudian yang kode yang kedua itu berupa label, conversion label. Jadi yang namanya Google Ads Conversion Tag itu selalu dua ini, ID dan label, yang nanti akan kita masukkan ke Google Tag Manager-nya. Ya, kalau conversion label, Anda bisa lihat gabungan antara angka, terus kemudian ada juga huruf. Ya, mengapa melacak conversion itu penting? Ada 3 alasan utamanya. Ya, pertama, kalau Anda bisa melacak conversion, Anda bisa tahu pada saat iklan berjalan, keyword mana, ad group mana, atau campaign yang mana yang memberikan hasil bermakna untuk Anda atau yang menghasilkan conversion untuk Anda. Ya, sehingga kalau Anda tahu, oh ternyata conversion ini terjadi dari ads yang ini atau dari ad group yang ini, ya Anda bisa memaksimalkan ad group tersebut atau ad tersebut dengan menambah budget khusus di bagian itu. Nah, alasan kedua adalah agar Anda dapat mengerti ROI Anda dan mengambil keputusan terbaik untuk biaya iklan yang akan Anda lakukan. Ya, dan yang terakhir, agar Anda dapat menggunakan pilihan yang disediakan Google itu namanya Smart Bidding. Ya, pilihan Smart Bidding ini dengan Anda memilih itu nanti Google akan secara otomatis itu mengoptimasi campaign Anda sesuai dengan goal bisnis Anda yang pertama kali Anda pilih di Google Ads. Konversi apa saja yang bisa dilacak oleh Google Ads? Pada dasarnya ada 4 ya. Konversi yang adanya di website, ya, terus kemudian ada di apps install, konversi di phone calls, dan konversi di offline purchases. Nah, khusus di presentasi ini saya akan jelaskan cara memasang conversion tag itu yang untuk di website. Nah, Anda bisa lihat di sini jenisnya ada macam-macam ya. Ini jenis-jenis conversionnya aja. Jadi ada yang jenis purchase, sign up, lead, view of a key page, others. Ya, sekarang kita masuk ke 2 langkah cara memasang Google Ads Conversion Tag. Namanya cenderung agak panjang ya, Google Ads Conversion Tag. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Oke, langkahnya ada 2. Yang pertama adalah Anda bikin dulu Google Ads Conversion Tag-nya. Ya. Kemudian yang kedua adalah Anda pasang Google Ads Conversion Tag-nya di GTM atau Google Tag Manager. Ya, kita masuk yang pertama. Nah, yang pertama, ini ilustrasinya. Ilustrasinya 2 langkah ya. Jadi yang pertama adalah Anda bikin dulu Google Ads Conversion Tag-nya. Jadi Anda bikin tag-nya itu Anda mau conversion apa gitu. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, terus setelah Anda bikin conversion tag-nya itu, kemudian Anda tanamkan atau install ke Google Tag Manager-nya. 2 langkah ya. Ya, cara bikin Google Ads Conversion Tag-nya adalah Anda masuk ke akun Google Ads Anda. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini, tampilan awal setelah login. Ya, yang Anda lakukan adalah Anda klik di kanan, di atas itu Anda bisa lihat ada menu setting ya, ada menu bernama tools, itu Anda klik. Kemudian Anda bisa lihat muncul pop-up menu-menu ini. Anda pilih yang menu measurement itu, di bawahnya ada tulisan conversion ya, yang dikasih tanda panah. Anda klik itu, akan masuk ke sini.
Nah, di sini itu Anda bisa lihat ini namanya conversion action ya. Nah, kalau Anda lihat di situ ada 3 nama ya, ada click where button, red contest, click hijau button. Itu adalah nama-nama konversi yang saya sudah sempat buat. Nah, dalam kasus ini kita mau bikin conversion action yang baru. Jadi yang kita lakukan adalah kita klik tombol plus. Nah, setelah itu kita pilih yang website. Karena tadi yang saya bilang konversinya ada banyak ya, ada website, apps, phone call, atau import. Ya, kita pilih yang klik yang website. Nah, Anda akan masuk ke sini. Nah, apa yang mesti dilakukan? Pertama, Anda kasih nama dulu. Conversion name-nya apa? Di sini saya kasih nama thanks all. Ya, jadi saya terus mau melacak sebuah conversion itu adalah orang-orang yang sudah melihat halaman ya thank you page-nya saya lah gitu. Jadi kalau orang sudah masuk ke halaman thank you page, ya saya kasih namanya thanks all ya. Itu artinya sudah terlacak sebagai satu konversi. Nah, di sini karena saya kategorinya bisa ada lead, bisa ada purchase, bisa sign up. Nah, di sini karena saya mendapatkannya orang-orang yang masuk itulah orang-orang yang saya namakan conversion adalah yang sudah mengisi form order atau sudah mengisi form WhatsApp. Jadi saya namakan itu lead ya, yang kemudian nanti akan saya atau customer service saya follow up kembali data tersebut. Kemudian untuk value, untuk sementara ini Anda pilih yang don't use a value. Lanjut ke bawah, count-nya Anda klik saja 1, yang lainnya biasa saja, nggak usah diutak-atik, dan Anda pilih, tekan tombol create and continue. Setelah itu akan ada pilihan Anda mau installnya seperti apa. Nah, kita pilih yang paling kanan, use Google Tag Manager. Setelah diklik akan muncul, bisa Anda lihat ya, ada 2 kode itu yang tadi sempat saya singgung, conversion ID dan conversion label. Oke, 2 kode ini yang harus Anda pindahkan dan Anda tancapkan atau pasang di Google Tag Manager. Di situ Anda klik next dan sudah selesai. Jadi sampai di sini Anda sudah membuat sebuah conversion action yang namanya thanks all. Kita masuk ke langkah kedua ya, memasang Google Ads Conversion Tag itu, yaitu adalah langkah kedua adalah pasang Google Ads Conversion Tag tadi yang kita sudah dapat 2 itu tuh, conversion ID dan conversion label itu di GTM atau Google Tag Manager. Nah, sebelum kita masuk ke Google Tag Manager, ya, sebelum kita memasang kode Google Ads Conversion Tag ke GTM, ada 2 konsep yang Anda harus mengerti dulu di GTM ini. Ya, saya berikan teorinya dulu sehingga Anda mengerti maksudnya. Oke, yang pertama adalah tag dan yang kedua adalah trigger. Nah, apa itu? Nah, nanti di dalam akun dari Google Tag Manager itu ketika kita mau masang kode apapun, ya kode itu sebetulnya bisa dibilang juga kayak tag gitu ya. Ya, itu Anda harus kasih nama tagnya apa gitu. Misal di kasus ini saya memberikan nama tagnya thanks all tag. Kenapa? Ya karena saya yang saya pasang conversionnya, nama conversion tadi kan thanks all. Jadi ya saya pasang tagnya namanya thanks all tag gitu ya. Nah, terus kemudian saya masukkan kodenya di sini ya. Masukkan kodenya itu ya berarti masukkan conversion ID-nya di sini, conversion label-nya di sini. Sudah, selesai sampai situ. Terus kemudian nanti kita akan setelah itu kita langsung pasang triggernya. Nah, maksudnya apa ini? Di trigger ini kita harus kasih tahu ke Google ya, apa trigger atau pemicunya yang membuat sehingga tag tadi aktif atau kode dari Google Ads Conversion Tag itu menjadi aktif. Misalkan contoh yang tadi saya singgung, kalau dalam kasus ini saya mau ketika orang buka halaman thank you page ya, itu tertrigger tagnya sehingga conversionnya aktif. Itu artinya dalam hal ini trigger atau pemicunya ini adalah ketika seseorang membuka halaman thank you page. Ya, jadi trigger itu berupa page view. Jadi ketika ada orang view page tertentu atau page yang namanya thank you page ini, maka tag tersebut jadi aktif dan conversion itu muncul. Begitu. Nah, jadi kesimpulan sementaranya adalah conversion dari Google Ads itu yang sudah kita namakan thanks all ya di slide sebelumnya, itu akan dihitung sebagai sebuah conversion ketika ada visitor yang berasal dari iklan kita, iklan Google Ads kita, terus kemudian dia klik iklan kita, mengunjungi website kita,
dan akhirnya dia membuka thank you page kita. Ya, jadi tertrigger karena dia sudah buka thank you page, tertrigger, maka muncullah conversion di report dari Google Ads kita. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini masih sedikit teori tapi sudah masuk teknis. Jadi di Google Tag Manager itu seperti yang tadi saya bilang, ada tag, di mana nanti di tag itu Anda kasih nama tag Anda apa, terus kemudian ditanya tipe tagnya apa, kita pilih karena kita pasangnya itu adalah Google Ads Conversion Tag, maka tipe tagnya itu kita pilih Google Conversion Tracking. Tipenya sebenarnya ada banyak, nanti Anda bisa lihat, bisa Google Analytics, bisa Custom Tracking, tapi kita pilih yang Google Conversion Tracking karena kita mau pasang Google Ads Conversion Tag. Jelas ya? Kemudian masukin kodenya. Yang kita masukin ya jelas conversion ID-nya dan conversion label-nya. Lanjut ke trigger. Yang kita atur di trigger nanti adalah nama triggernya, ya kasih nama aja. Contoh, thank you page trigger gitu. Ya, terus akan ditanya tipe triggernya apa. Nah, tipe triggernya bisa macam-macam nih. Bisa pada saat triggernya bisa saat orang buka halaman tertentu, bisa saat orang nonton video tertentu, bisa saat apalagi ya, orang scroll sampai ke halaman tertentu. Itu banyak tipenya. Nah, tapi dalam kasus ini yang paling sederhana, kita mau sekali lagi pada saat orang view atau membuka halaman thank you page, ya. Jadi kita pilih tipenya ya page view gitu. Dan ditanya juga fires on apa. Jadi artinya trigger ini akan aktif pada halaman apa gitu kan. Nah, kita pilih pada halaman tertentu karena ntar ada pilihan juga semua halaman atau halaman tertentu. Kita pilih some page view. Terus ditanya lagi kondisinya apa. Kondisi ini maksudnya apa? Ya ditanya halaman apa gitu. Nah, di sini kita bilang gitu, halamannya adalah thank you page gitu. Nah, ini kurang lebih gitu ya. Jadi ini teorinya dulu, sehingga nanti tujuannya adalah supaya Anda nggak pusing pada saat saya masuk langsung ke caranya atau how to-nya. Oke, sekarang saya masuk ke how to-nya. Ini adalah tampilan dari akun GTM. Ya, setelah Anda login, tampilannya seperti ini. Di sini Anda bisa lihat bahwa sudah banyak yang biru-biru itu, yang name itu semua adalah tag-tag yang sudah saya pasang-pasangin di website. Ya, Anda bisa pasang banyak sekali tag di sini. Ya. Nah, pada kasus ini kita mau coba pasang satu tag baru, ya. Jadi, sebelumnya Anda lihat dulu yang sebelah kiri ini. Ya, di menu sebelah kiri itu ada yang namanya tag, ada yang namanya trigger yang tadi saya udah jelasin. Nah, oke, untuk membuat tag baru, Anda klik new. Nah, terus akan muncul, Anda kasih nama tuh yang di atas kiri. Namanya adalah thanks all tag. Nama tagnya ya. Terus kemudian begitu Anda klik tag configuration-nya dan Anda suruh pilih tipenya. Nah, seperti yang tadi saya bilang ada banyak tipe-tipenya. Anda pilih yang kedua itu, yang Google Ads Conversion Tracking. Anda klik. Nah, setelah Anda klik akan masuk ke halaman ini. Ya, di sini Anda masukkan kodenya. Ya, yaitu kode Google Ads Conversion Action yang sudah Anda buat dari akun Google Ads Anda. Yaitu ada dua kode, ID dan label. Masukkan ya ID-nya, labelnya. Kemudian akan lanjut ke trigger. Langsung di bawahnya ada trigger, Anda klik triggernya. Anda ditanya, mau tipe apa? Tadi saya sudah jelaskan, kita pilih yang sebelum itu kita kasih nama dulu ya triggernya. Tulis saja thank you page trigger gitu. Terus kemudian pilih tipenya. Dalam hal ini tipenya adalah page view. Kemudian Anda masuk ke halaman ini, masih di trigger ya. Anda ditanya, triggernya itu mau fires on apa? Mau fires on semua page. Jadi kalau Anda buka page apapun gitu, pasti triggernya aktif, atau di page tertentu. Ya, tentu kita mau yang page tertentu. Baru di bawah adalah conditionnya. Nah, conditionnya ini kita set, yaitu thank you page kita. Nah, dia tanya, condition ini apa? Conditionnya kita terjemahkannya dalam 3 kolom ya. Yaitu URL halaman atau page URL. Terus kolom yang kedua, mengandung. Kolom yang ketiga, kata-kata /thanks minus all. Kenapa thanks minus all? Karena dalam kasus ini halaman thank you page saya itu URL-nya adalah helmcakil.net/thanks minus all. Nah, itu ya, Anda bisa lihat. Jadi kata-kata yang mengandung itu diambil dan dimasukkan, diketik di kolom yang ketiga. Semoga cukup jelas.
Nah, setelah itu setelah save, Anda bisa lihat nih. Ya, jadi di sini ada sebuah tag namanya yang saya kasih kotak merah, sebuah tag namanya thanks all tag. Terus tipenya Google Ads Conversion Tracking dan firing triggernya adalah thank you page. Oke, yang saya barusan buat sekitar 2 menit yang lalu. Nah, ini artinya sudah ada nih. Kemudian yang Anda lakukan saja adalah Anda klik tombol yang kanan atas, itu tombol warna abu-abu, namanya tombol preview. Begitu Anda klik tombol preview akan muncul orange ini ya, semacam kotak orange ini. Itu artinya Anda dalam mode preview. Tujuannya apa? Nah, pada saat Anda sedang berada dalam kondisi ini, Anda buka browser Anda yang baru ya. Kemudian Anda buka di browser yang lain, Anda ketikkan thank you page Anda. Di kasus ini thank you page saya adalah halamcakil.net/thanks-all. Ya, setelah dibuka Anda bisa lihat di bawah itu ada kotak muncul, ya kotak begitu muncul pop up dari bawah ke atas. Nah, di situ itu namanya adalah kotak preview dari Google Tag Manager. Yang kotak ini aktif kalau Anda sudah klik tekan mode preview tadi di akun GTM Anda. Nah, Anda bisa lihat di sini. Di sini Anda bisa lihat bahwa tag yang terfire itu adalah seperti yang tanda panah, yaitu adalah thanks all tag. Ya, jadi artinya kalau muncul seperti ini, artinya tag Anda sudah aktif. Nah, kalau dalam kasus ini Anda lihat ada 4 kotak kan ya. Jadi ada tulisan biru itu, di bawah tulisan summary itu ada tulisan biru tags fired on this page. Jadi artinya tag apa yang aktif di page ini. Itu ada ADW remarketing, ada thanks all tag, ada Facebook Base Pixel, dan ada Google Analytics. Itu ya. Nah, dengan demikian artinya tag Anda sudah aktif. Apa yang telah Anda pelajari di bagian kedua ini? Yang pertama, Anda telah pelajari apa itu Google Ads Conversion Tag. Terus kenapa penting melacak sebuah conversion. Kemudian jenis-jenis conversion apa saja yang dapat dilacak oleh Google Ads. Cara bikin Google Ads Conversion Tag. Dan cara memasang tag tersebut di Google Tag Manager yang baru saja kita bahas. Oke, di bagian ketiga di video selanjutnya Anda akan belajar tentang pentingnya menghubungkan Google Analytics dengan Google Ads. Dan saya juga tunjukkan caranya bagaimana untuk menghubungkan Google Analytics dan Google Ads. Sampai di sini video bagian 2. Semoga jelas dan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.